Tetapi sekali lagi kepada kepolisian Surabaya, kepada jaksa penuntut umum nanti, dan kepada hakim yang memutus, tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Republik ini. Kopi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, kita mendapatkan berita viral yang terjadi di kota Surabaya, yaitu di mana seorang bapak yang bernama Ivan Sugianto melakukan sebuah perbuatan yang sangat biadab, yaitu dia memaksa seorang anak untuk bersujud di hadapannya dan kemudian menggonggong seperti seekor anjing. Perbuatan ini menurut saya sangat-sangat biadab dan tidak perlu terjadi lagi, apalagi terjadi terhadap anak-anak di bawah umur seperti yang terjadi di Surabaya. Nah, sobat-sobatku semuanya, beberapa aktivis sosial mengangkatnya sehingga menjadi viral di media sosial, dan ada satu akun yang menurut saya ini sangat berlebihan dan menurut saya tidak perlu terjadi. Kita bisa simak apa yang dikatakan oleh Bapak yang ada di video berikut ini. Mari bersatu masyarakat Surabaya, usir Ivan Sugianto ini. Tidak cukup dengan minta maaf, tidak cukup dengan hanya diperiksa oleh polisi. Ini tidak sekali yang dilakukan mungkin oleh Ivan Sugianto. Yuk masyarakat Surabaya, Madura, geruduk Ivan Sugianto. Tidak cukup minta maaf. Sobat-sobatku semuanya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak ini mungkin sangat terlalu berlebihan. Karena dia sampai mengatakan lebih baik diusir dari kota Surabaya. Kemudian dia mengajak warga kota Surabaya dan mengajak warga Madura secara khusus untuk menggeruduk Ivan Sugianto ini. Hal ini menurut saya tidak perlu terjadi karena ini sudah overlap menurut saya. Karena bagaimanapun juga Ivan Sugianto adalah warga negara Republik Indonesia yang berhak untuk tinggal di mana dia akan tinggal sesuai dengan kewarganegaraannya, dan tidak perlu juga membawa satu kota atau satu suku, karena apa yang dilakukan oleh Ivan Sugianto adalah bentuk penghinaan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, bukan hanya rakyat Surabaya tetapi seluruh rakyat Republik Indonesia. Karena apa yang dia lakukan sangat biadab, memperlakukan seorang menjadi seekor anjing. Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi jika Ivan Sugianto, maaf, jika saya katakan otaknya masih normal, maka hal itu tidak akan terjadi lagi. Nah, sobat-sobatku semuanya, apa yang terjadi ini adalah lebih daripada emosi atau kearogansian dari Ivan Sugianto, di mana di dalam foto-foto yang beredar di medsos ternyata dia memiliki kenalan aparat keamanan dan aparat penegak hukum yang mungkin mendapatkan perlakuan istimewa bagi dia, entah karena hubungannya pertemanan atau hubungan yang lainnya, sehingga hubungan ini dimanfaatkan dia untuk menunjukkan siapa dirinya dan seolah-olah dia kebal terhadap hukum. Saat ini dia telah mendapatkan tempat yang cocok untuk dia, yaitu di rutan di Rumah Tahanan Negara di Polresta Surabaya. Pada tersangka, dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekan-rekan sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Pasal yang disangkakan di sini pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP, ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Dia akan menghadapi proses selanjutnya untuk kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sobat-sobatku semuanya, kita semua berharap Ivan Sugianto mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatan yang dia lakukan sungguh sangat menghina seluruh rakyat Republik Indonesia. Pasal yang disematkan oleh pihak kepolisian saat ini adalah pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana itu mengacu pada pasal 76C. Di situ dikatakan seseorang dilarang untuk menyuruh lakukan atau ikut bersama-sama melakukan kekerasan. Menurut saya pasal ini kurang tepat. Dan dari pasal ini hukuman maksimal adalah 3 tahun dengan denda 72 juta rupiah. Sobat-sobatku semuanya, saya lebih merasa cocok jika Ivan Sugianto mendapatkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 77, di mana itu mengacu pada pasal 76A.
Di situ dikatakan bahwa jika seseorang dilarang memperlakukan, jelas di sini dari frasa pertama, memperlakukan seorang anak yang bisa menimbulkan kerugian materi maupun moral sehingga mengganggu fungsi sosial dari sang anak. Menurut saya pasal ini lebih tepat karena semua unsurnya masuk selain kerugian moral dan fungsi sosialnya terganggu karena tentu sang anak mengalami trauma sehingga dalam kegiatan kesehariannya kita juga dengar berita bahwa dia sempat mengurung diri, bahkan dia sempat juga pernah dirawat ataupun yang lain sebagainya, dan sang ibu mendapatkan satu pukulan yang keras sampai dia pingsan karena perlakuan dari Ivan Sugianto terhadap anak ini. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Excel. Di situ anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya asal masalah ini selesai, saya mengizinkan Ethan untuk melakukan itu lagi. Jadi 2 kali, Bu, ya? Ya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ saya merasa sakit, dada saya sakit, lalu saya pingsan dan dibawa ke rumah. Sobat-sobatku semuanya, mungkin Bapak Kapolri bisa memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, dan jaksa penuntut umum nantinya mungkin bisa memperluas atau mengembangkan kasus ini dan memberikan pasal yang tepat. Hukumannya pun mungkin bisa ditambah 5 tahun seperti pasal 76A karena akibat yang ditimbulkan oleh Ivan Sugianto ini sangat luar biasa terhadap keluarga yang mengalami penghinaan seperti ini. Sobat-sobatku semuanya, pesan dari saya mungkin juga bisa kita terima hikmah dari kejadian ini, yaitu jika seorang anak atau ada terjadinya perselisihan di antara anak kita di sekolah ataupun di pergaulan sesama teman, mungkin pihak orang tua akan lebih bijak jika tidak segera mengambil tindakan, tetapi lebih dari memberikan nasihat atau memberikan support bahwa hal itu harus diselesaikan oleh anak sendiri. Sepanjang perselisihan itu, perkelahian itu tidak membawa akibat yang berbahaya untuk nyawa si anak maupun kondisi fisik si anak. Sobat-sobatku semuanya, mari kita menunggu proses selanjutnya dan kita harapkan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu semua orang akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan tidak ada yang kebal hukum. Walaupun Ivan Sugianto memiliki teman-teman yang kita lihat beberapa foto yang beredar, sangat luar biasa hubungan pertemanannya, tetapi sekali lagi kepada Kepolisian Surabaya, kepada jaksa penuntut umum nanti, dan kepada hakim yang memutus, tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, mari kita tunggu proses selanjutnya. Salam Opidantos.